Audio Jungle. Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baiklah, di sini saya bertujuan untuk menyampaikan suatu penyuluhan tentang penyakit ISPA. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tessa Warni Antika dengan NIM PO 7120218033. Saya berasal dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang, Prodi Keperawatan Batu Raja. Baiklah, sebelumnya saya akan membagikan brosur tentang penyakit ISPA. Silakan dibaca ya. Sebelum kita masuk lebih jauh dengan penyakit ISPA, di sini saya mau tanya dulu, apa sih kepanjangan dari ISPA itu? Ada yang tahu nggak? Infeksi saluran pernapasan. Ya mungkin nggak terbaca ya. Coba ulangi. Apa kepanjangan dari ISPA itu? Infeksi saluran pernapasan atau Akut. Ya, akut dengan cara nah, jadi kepanjangannya itu infeksi saluran pernapasan akut. Lalu, mungkin kalian bertanya di sana nggak ada pengertiannya ya. Jadi pengertian dari infeksi saluran pernapasan akut itu adalah infeksi yang mengenai saluran pernapasan bagian atas. Itu dapat disebabkan, dapat kalian lihat di brosurnya, itu dapat disebabkan oleh virus dan bakteri. Sewaktu kalian berbicara, mengobrol, jika teman kalian itu mengidap penyakit ISPA, maka bisa tertular dengan kawannya juga. Makanya kita harus jaga jarak kalau kita mengetahui teman kita memiliki penyakit saluran pernapasan ini. Lalu tanda dan gejala apa sih Kak yang dapat kita ketahui atau untuk dapat melihat seseorang itu memiliki penyakit ISPA? Di sini bisa kita baca tanda dan gejalanya itu ada 3. Kalau ISPA yang ringan itu seperti batuk, pilek, dan demam. Kalau yang sedang itu seperti batuk, pilek, napas sesak, dan cepat disertai dahak dan mudah lelah. Sedangkan kalau ISPA itu sudah berat, maka demam suhu tubuh kita itu melebihi 30 derajat Celcius. Jadi demamnya itu udah tinggi gitu. Napasnya juga sangat cepat. Biasanya kan kalau kita normal, itu normal pernapasan itu 18 sampai 22 gitu. Tapi ini napasnya sudah cepat melebihi dari 24 kali per menit. Pernapasnya sudah sangat cepat. Keringatnya dingin karena disebabkan oleh metabolisme tubuhnya tadi yang tidak stabil. Dan selera makannya sudah tidak nafsu lagi. Jadi orang yang berpenyakit ISPA itu dia tidak nafsu makan. Badannya terus pucat gitu kan, pucat gitu. Dan akibat kalau seseorang itu akibat dari orang-orang itu menderita ISPA sangat banyak. Seperti infeksi paru-paru, dapat kalian baca di brosurnya itu infeksi paru-paru, kejang, infeksi telinga, infeksi otak, serta yang paling di bawah sekali itu kematian. Jadi ini kematian ini biasanya kalau ISPA itu sudah berat, paling berat berarti sebelum ISPA itu semakin berat, kita harus segera mengatasinya. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan untuk seseorang yang mengidap penyakit ISPA. Pencegahannya itu sangat mudah asal kita selalu rutin menjaga kesehatan.
menjauhi anggota keluarga dari asap rokok. Di sini nggak ada kan yang merokok? Ada. Ya dikurangi, kalau misalkan merokok kan dikurangi biar penyakitnya itu menjauh kan. Kan rokok itu nggak baik untuk kesehatan, apalagi untuk saluran pernapasan. Yang kedua, jagalah kebersihan lingkungan rumah seperti membuka jendela setiap pagi. Jadi kita itu setiap pagi itu kita harus membuka jendela agar dapat udara dari luar. Jangan kita di rumah saja gitu. Dan membersihkan rumah dari debu. Jadi rumah itu harus bebas dari debu supaya pernapasan kita ini sehat. Kalau banyak debunya pasti teman-teman semua kan sesak kan? Selanjutnya, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Seperti buah-buahan, makan daging, sayur. Itu bisa menjaga agar kita tidak terkena penyakit. Lalu, jika seorang itu batuk-batuk, itu tuh disarankan untuk memakai masker agar tidak tertular sama teman-temannya. Dan kalau misalkan dia itu bersin, kita dianjurkan untuk menutup seperti ini. Nah, jangan pakai tangan karena tangan ini itu banyak bakteri, kuman. Makanya kita nggak boleh kayak gini. Makanya kita itu disuruh pakai siku gini. Nah, kalau misalkan kalian itu bersin-bersin batuk gitu. Lalu kita akan membahas tentang perawatannya. Perawatannya itu sangat gampang. Kita perlu istirahat yang cukup, kurang lebih 8 jam. Jadi setiap malam itu upayakan kalian itu tuh tidur jam 8 atau jam 9 udah tidur, terus bangun lebih awal pas subuh. Jadi kan oksigen kalian itu dapet itu. Nah, terus minum air putih hangat kurang lebih 8 gelas per hari. Kita per hari itu harus seimbang minum gelasnya gitu. Jangan cuma 2 gelas atau 3 gelas, biar cairan yang masuk ke dalam tubuh kita ini seimbang. Lalu jika demam, berikan obat penurun panas. Jika keluhan berlanjut, silakan pergi ke dokter. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada teman saudara kalian yang demamnya itu semakin panas, sudah kalian kasih obat tetapi masih panas, kalian segera bawa ke dokter atau tempat terdekat seperti puskesmas, klinik, seperti itu. Nah, setelah kita bawa ke dokter masih seperti itu, kita berikan obat tradisional. Di sini ada cara irisan jahe. Ternyata irisan jahe itu bermanfaat untuk kita menyembuhkan seperti penyakit ispa tadi. Jadi irisan jahe itu ditambah 500 cc air putih dan gula merah secukupnya yang direbus bersamaan, diminum 2 kali sehari. Jadi itu tuh kita rebus airnya, kita rebus bersamaan lalu kita minum airnya. Dalam sehari itu kita minum 2 kali. Insya Allah penyakit ispanya akan segera hilang. Lalu memodifikasi lingkungan, seperti hindari merokok dalam rumah. Pasti kalau merokok di luar semua kan, nggak ada yang di rumah. Itu sudah bagus, karena tidak baik kalau kita merokok di dalam rumah. Selanjutnya, rumah selalu bersih dan rapi. Jangan berantakan gitu, biar udaranya juga masuk kan. Selanjutnya, pencahayaan yang cukup. Guna pencahayaan yang cukup ini, mata kita juga akan menjadi sehat jika pencahayaan cukup. Seperti kalau kita belajar, itu kita nggak mungkin kan gelap-gelapan, pasti mata kita sakit. Makanya kita harus pencahayaannya itu yang cukup. Selanjutnya, pertukaran udara lewat ventilasi cukup. Dan membersihkan rumah dari debu. Seperti kita saat ini kan debu itu semakin banyak ya, apalagi musim panas gini, jadi debu itu semakin banyak. Kita harus semakin rajin untuk membersihkannya. Ruangan yang lembab, menjemur kasur dan mencuci spray minimal 1 minggu sekali. Jadi tempat tidur kita itu kita jemur setiap minggunya. Itu bisa bermanfaat untuk kita
agar terhindar dari penyakit ISPA. Seperti yang tadi saya bilang, kalau pelayanan kesehatannya itu bisa di puskesmas, dokter praktek atau klinik 24 jam, atau bisa rumah sakit terdekat kita. Itu bisa kita meminta solusi tentang penyakit yang kita hadapi. Nah, di sini juga ada manfaat fasilitas kesehatannya, memperoleh penanganan segera, memperoleh informasi tentang ISPA yang tepat, memperoleh pengobatan ISPA. Jadi kalau kalian masih bingung penyakit ISPA itu bagaimana, terus bagaimana pengobatannya, pasti masih ada pada bingung kan? Tadi aja singkatannya aja bingung kan? Jadi bisa nanya ke puskesmas terdekat atau teman-teman yang udah ngerti lah ya tentang penyakit ISPA itu. Ada yang mau ditanyain nggak tentang ISPA? Kita diskusi aja di sini. Baiklah, sampai di sini ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada. Ada. Baik, mau nanya apa? Kak, kalau kita mengidap penyakit ISPA berarti bisa mengakibatkan kematian ya, Kak? Nanti kita jawab ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, ada yang mau nanya lagi nggak? Ada Kak. Apa perbedaan penyakit? Nggak apa-apa, nanya aja. Kita di sini sharing diskusi gitu. Apa perbedaan penyakit asma dan ISPA? Oh, jadi pertanyaannya apa perbedaan penyakit asma dan penyakit ISPA ya? Baik. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ya ada. Baiklah. Kita jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Tadi kan pertanyaannya, berarti kalau penyakit ISPA bisa menyebabkan kematian? Bisa. Kenapa saya katakan seperti itu? Jika penyakit ISPA tidak segera ditangani, maka akan mengakibatkan kematian. Karena kan itu dari pernapasan, sumber hikmat kita kan dari pernapasan. Jika saluran pernapasan kita sudah terkena infeksi, maka kematian bisa terjadi. Tetapi itu jika penyakit ISPA-nya sudah berat. Makanya tadi saya bilang kalau penyakit ISPA itu sudah kita temukan tanda seperti batuk, demam, dan pilek, itu tuh segera kita bawa ke rumah sakit atau kita bawa ke puskesmas atau ke rumah bidan terdekat untuk kita tanyakan mengapa anak saya ini, apa yang terjadi dan bagaimana pengobatannya, itu kita tanyakan biar kita itu tidak salah memilih jalan gitu. Nanti kita mikirnya kan kalau kita di sini tuh sering mikirnya, ah nggak apa-apa, ini paling demam biasa, ya kan Bu? Nah, tapi kita waspada, antisipasi jika anak kita batuk, pilek, itu segera kita tanyakan atau segera kita bawa agar segera diberi obat agar anaknya cepat sembuh. Kan kalau udah berat tadi, suhu tubuhnya sudah melebihi 30 derajat Celcius, napas cepat melebihi 24 kali per menit, itu bisa mengakibatkan anaknya tadi drop karena sakit yang dia derita itu sudah sangat parah. Berarti kalau misalkan tidak kita obati terlebih dahulu. Sampai di sini ibunya mengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan? Dingin-dingin. Oh, kalau itu sering berkeringat gitu ya Bu? Dingin dah. Tapi cuma berkeringat saja. Keringat aja kok. Kadang dingin itu Itu mungkin dari cuaca iklim kita saat ini kan Bu? Oh iya, ini tolong. Iya, dari iklim kita saat ini kan cuacanya masih dingin, makanya kita sering keringat dingin gitu kan Bu? Ada lagi nggak mau yang ditanyain gitu? Nggak ada. Nggak apa-apa, nanya aja biar kita sama-sama tahu. Nanti kan kalau keluarga kita ada yang sakit, kita bisa mengatakan apa itu obatnya, terus pencegahannya bagaimana. Apa lagi? Nggak ada. Gimana Ibu?
masih kurang jelas tentang penyakit ISPA atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Paham. Cukup ya? Ya, paham. Baiklah, selanjutnya tadi ada juga yang bertanya yang kedua, kita jawab dulu. Kalau perbedaan penyakit ISPA dan penyakit asma itu sangat besar. Dimana kita ketahui tadi bahwa penyakit ISPA itu adalah infeksi yang mengenai saluran pernapasan bagian atas dan itu dapat dicegah dan disembuhkan. Sedangkan kalau penyakit asma itu tuh penyakit paru-paru yang sifatnya diturunkan di dalam garis keluarga dan tidak dapat disembuhkan. Jadi kalau misalkan kita itu penyakit asma itu tuh tidak bisa disembuhkan, hanya dapat kita cegah aja untuk pertumbuhan penyakitnya gitu. Ada lagi nggak yang mau nanya? Nggak ada. Siap, ngerti. Kita cukupkan untuk hari ini ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Maaf ganggu waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.